Nusa Kambangan merupakan sebuah pulau di Jawa Tengah yang terkenal dengan lembaga pemasyarakatan (LP) berkeamanan tinggi. Para narapidana yang menghuni Nusa Kambangan dikenal bukan sembarangan. Mereka adalah residivis kelas kakap yang divonis mati, seumur hidup dan teroris. Setiap orang yang ingin berkunjung ke LP Nusa Kambangan pun tidak semudah masuk ke wilayah lain di Indonesia. Ada izin khusus dengan prosedur yang ketat yang harus dipenuhi. Namun, di balik ketat dan pengamanan ekstra di LP Nusa Kambangan masih ada celah yang dimanfaatkan beberapa narapidana untuk melarikan diri. Terbukti para narapidana nekat ini berhasil membobol ketatnya pengamanan LP Nusa Kambangan. Berikut adalah para narapidana yang berhasil melarikan diri dari dinginnya sel LP Nusa Kambangan. 1. Nanggo alias Bang Timong. Nanggo alias Bang Timong, preman di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, tercatat mampu meloloskan diri dari penjara Nusa Kambangan. Bang Timong sebelumnya divonis 10 tahun merasakan jeruji besi Nusa Kambangan karena kasus pembunuhan. Ketika itu, sudah 8 bulan Bang Timong di penjara. Pria ini mulai bersiasat untuk kabur bersama 7 orang temannya. Komunikasi mereka lakukan saat bekerja di ladang atau melalui kurir. Selama 3 bulan, para napi yang akan kabur itu meracik strategi. Sugeng, salah satu napi, yang bertugas menghitung kapan harus kabur berdasarkan primbon. Akhirnya, ketemu tanggal 20 Mei tahun 1982, antara pukul 12 dan pukul 18 sebagai hari baik bertepatan dengan kenaikan Yesus Kristus. Tepat di hari H, mereka bersiap-siap tetapi kesempatan tak kunjung tiba. Akhirnya, mereka melihat seorang napi yang baru pulang dari ladang, membawa sepikul buah kelapa memasuki gerbang penjara Nusa Kambangan. Saat pintu mulai terbuka, seorang napi loncat keluar dan memukul kepala seorang sipir hingga pingsan. Kemudian, mereka berhamburan kabur. Hari ke-7 dalam pelarian, Bang Timong berhasil masuk kampung. Tetapi saat minta makan ke penduduk, mereka tertangkap. Setelah menghabiskan 1 piring, Bang Timong yang sempat dipopor senapan tengkuknya ini digiring kembali ke penjara untuk menjalani hukuman sampai 1986 tanpa remisi. 2. Johnny Indo. Johnny Indo dan 12 anak buahnya yang diberi nama Pachinko alias pasukan China Kota sangat disegani sebagai perampok yang malang melintang di Jakarta. Mereka adalah sosok spesialis perampok toko emas dan selalu melakukan aksi pada siang hari. Johnny Indo dan komplotannya berhasil mengulangi perampokannya berkali-kali. Namun, akibat kekurang hati-hatian salah seorang anggota kelompoknya yang menjual emas hasil rampokan, satu demi satu mereka dibekuk petugas. Johnny Indo akhirnya tertangkap di Gua Kian Santang, Sukabumi, Jawa Barat. Dia diganjar 14 tahun penjara dan dijebloskan ke Nusa Kambangan. Saat mendekam di Nusa Kambangan ini, Johnny Indo ikut kabur bersama puluhan narapidana lainnya. Mereka memilih bersembunyi di hutan. Hari kelima, kondisi makin tak menguntungkan. Banyak temannya yang ditembak mati dan 17 orang ditangkap hidup-hidup. Tetapi, Johnny Indo berhasil lolos bersama 2 orang temannya yang tersisa sampai hari ke-10. Tepat hari ke-12 pelariannya, aparat polisi berhasil meringkus dan menggiringnya ke penjara lagi. 3. Sastrowiono bin Wongso. Sastrowiono bin Wongso mengawali karir bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai pedagang pakaian jadi dan bahan pakaian di Sumatera Selatan dan Lampung, sejak 1970-an. Kejahatan Sastro bermula ketika terlibat dalam perampokan dan pembunuhan lalu pada 1974. Dia divonis 4 tahun penjara di LP Metro Lampung. Tapi, karena kelakuannya yang brutal suka berkelahi dan cari perkara di kalangan para napi, Sastro dipindahkan ke LP Cipinang, lalu dibuang ke Nusa Kambangan pada awal 1978. Pada Juni tahun 1979, Sastro mulai merencanakan strategi melarikan diri. Sekitar pukul 7 malam, dia melompati tembok LP besi setinggi 4 meter. Lalu, dia memulai pelarian dengan menuju pantai. Sesampainya di pantai, dia berenang menyeberangi Segara Anakan, yang saat kemarau tidak terlalu deras ombaknya. Dia mengaku beberapa kali bertemu dengan perahu nelayan dan 2 kali berpapasan dengan kapal patroli. Setelah semalaman menyeberang Segara Anakan, Sastro sampai di daratan sekitar waktu subuh. Dari percakapan penduduk setempat, Sastro tahu bahwa dia berada di desa Kubang Kangkung, Cilacap. Setelah berhasil keluar dari Pulau Nusa Kambangan, Sastro pergi ke Jakarta lalu menuju ke Lampung. Namun nahas, dirinya kembali mengulangi kejahatannya merampok dan membunuh. Akhirnya, dia dijebloskan ke LP Cirebon, untuk menjalani vonis selama 4 tahun plus utang hukumannya hingga menjadi 21 tahun.